lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. SAB. Siap. Allahu Akbar. Pagi ini kita akan sama-sama belajar bersama-sama melanjutkan materi yang kemarin. Ini materinya masih berhubungan satu sama lain ya. Kemarin teman-teman sudah belajar dan kelihatannya alhamdulillah sudah pada paham konsep tentang pangkat kuadrat atau disebut juga pangkat 2. Sekarang lanjutannya atau kebalikannya akar kuadrat. Akar kuadrat sebetulnya Pak Dim sudah menulis di sini, tapi wallahu alam teman-teman jelas atau enggak ya, enggak apa-apa ini sambil bacakan. Jadi akar kuadrat adalah lawan dari pangkat kuadrat. Jadi kebalikan dari akar kuadrat adalah pangkat kuadrat. Atau secara sederhananya akar kuadrat itu adalah hasil dari perkalian dari angka yang sama. Contoh nih, misalkan Pak Dim punya akar kuadrat. Mudah-mudahan jelas di sini teman-teman. Pak Dim agak lebih besar tulisnya. Akar kuadrat 36. Ya. Akar kuadrat 36. Jadi hasil dari perkalian angka yang sama 36 itu berapa? Gimana Pak Dim untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini? Sama seperti pekan kemarin, pangkat kuadrat juga akar kuadrat. Cara pengerjaannya, pemahamannya adalah teman-teman dihafal dulu. Jadi akar kuadrat hasil perkalian berapa kali berapa yang sama yang hasilnya 36. Ya udah, teman-teman harus sudah hafal di luar kepala tuh. Akar kuadrat dari 36, 6. Jadi 6 kuadrat atau kemarin sudah dijelaskan 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi akar kuadrat dari 36 adalah 6. Jelas Bu tulisan di sini Bu? Jelas. Ya, teman-teman sampai situ dulu ya. Yang bawahnya nggak kedengeran. Yang nggak kelihatan maksudnya. Oke. Jadi konsep awalnya pangkat dan akar kuadrat dari 0 sampai 10 teman-teman coba hafalkan. Pak Dim coba mengulang ya. Teman-teman nanti di rumah wajib ditulis, dibikin. Untuk mengerjakan latihan 5 latihan. Tulis dulu hasil dari pangkat kuadrat dan akar kuadrat dari 0 sampai 10. Pak Dim ulangi. Yang pertama kita mulai dari 0 ya. Dari pangkat kuadrat dulu. 0 kuadrat hasilnya 0. Oke, ingat-ingat. 1 kuadrat, langsung saja lawannya pangkat kuadrat 0, lawannya akar kuadrat 0. Hasilnya juga sama 0. Pangkat kuadrat 1 atau 1 kuadrat hasilnya 1. Pangkat dulu deh semuanya ya. 2 pangkat kuadrat hasilnya 4. Sambil dihafal ya. 3 pangkat kuadrat hasilnya 9. 4 kuadrat hasilnya 16. 5 kuadrat hasilnya 25. 6 kuadrat hasilnya 36. Dari mana Pak Dim 6 kuadrat hasilnya 36? Perkalian yang sama, 6 kuadrat artinya 6 kali 6 sama dengan 36. 7 kuadrat 49. Teman-teman boleh dengan cara apapun ya. 7 kuadrat 49. 8 kuadrat 8 kali 8 64. 9 kuadrat 9 kali 9 81. Terakhir 10 kuadrat 10 kali 10 100. Lawan dari pangkat kuadrat adalah akar kuadrat. Kita mulai susun akar kuadrat 0 sampai 10 ya. Akar kuadrat dari 0
0. Oke. Akar kuadrat dari 1. Lawannya kan yang tadi. Akar kuadrat dari 4. 2. Dari mana Pak? Akar kuadrat 4 sama dengan 2. Akar kuadrat itu hasil kali bilangannya yang sama atau lawan dari pangkat kuadrat. Akar kuadrat 4 itu kan dari 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi akar dari kuadrat dari 4, 2. Oke, ingat-ingat dan wajib ditulis nanti di rumah ya. Akar kuadrat dari 9, 3. Dari mana Pak Adim? 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi akar kuadrat dari 9, 3. Akar kuadrat 16, 4. Akar kuadrat 25, 5. Akar kuadrat 36, 6. Akar kuadrat 49, 7. Ulangi lagi. Dari mana Pak Dim akar kuadrat 49, 7? Dari pengertiannya, akar kuadrat adalah hasil kali dari dua angka yang sama. Berapa kali berapa, bilangannya sama, menghasilkan 49 berapa? 7. Jadi wajib teman-teman hafalkan akar kuadrat 0 sampai 100. Ya, begitu juga pangkat kuadrat dari 0 sampai 10. Lanjut lagi. Akar kuadrat 64, 8. Akar kuadrat 81, 9. Akar kuadrat 100, 10. 10 kali 10 sama dengan 100. Oke, itu baru pembukaan nih teman-teman. Kita fokus nanti hari ini adalah cara mengerjakan akar kuadrat dari 100 sampai 10.000. Teman-teman perhatikan, mudah-mudahan videonya nanti kita rekam buat review, teman-teman belajar lagi di rumah ya. 3 contoh soal dan 5 soal dikerjakan di rumah. Pak Adim mulai dari contoh soal yang pertama. Ya, Pak Adim tulis ulang ya. Khawatir teman-teman di rumah kurang jelas. Nomor 1. Sip. Kasih contoh Pak Adim, misalkan akar kuadrat dari 196. Akar, tulis dulu akarnya. Kuadrat dari 196. Sip. Ya, cara nulisnya seperti itu. Sebetulnya di sini ada angka 2. Jadi kuadrat itu kalau dalam matematik 2. Tapi dalam matematik sudah lumrah akar kuadrat 2-nya tidak usah ditulis. Cukup akar kuadrat dari 196. Perhatikan dengan seksama ya cara pengerjaannya. Yang pertama, caranya adalah langsung pisahkan angka dalam akar itu menjadi 2 bagian. Hitung dari belakang 2 angka. 1, 2. Langsung kasih garis teman-teman. Berapa kali berapa? Ya pasti wahidun. 1 akar kuadrat dari 1. Di sini tulis caranya. 1 kuadrat atau 1 pangkat 2 atau 1 pangkat kuadrat. Sama dengan berapa 1 kuadrat? 1. Oke, tulis 1. Sep. Kasih garis, kurangi. Jadi ini teman-teman kayak mirip pembagian bersusun, tapi sebetulnya tidak, bukan pembagian bersusun. Tapi cara pengerjaan akar kuadrat dari bilangan 100 sampai 10.000. Kurang lebih caranya seperti ini. Ini tahap kedua. Berapa akar kuadrat dari 1 berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 1 atau mendekati 1 ya teman-teman. Jadi tidak boleh melebihi angka 1-nya. Yang boleh itu kurang dari itu. Boleh. Jadi 1 kuadrat sama dengan 1. 1 kasih garis, kurangi. 1 kurangi 1, 0 dong. Oke. 0. Sip. Tahap keduanya, terakhir nih. Tahap terakhir.
Satu sudah. Yang terakhir, yang kedua adalah angka terakhirnya. 6-nya saja. Jadi angka di tengahnya teman-teman tidak usah dihiraukan. Langsung di angka yang kedua. Angka 6. Gitu ya. Nah, sekarang akar kuadrat dari 6 berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 6 atau mendekati 6. Sekali lagi, akar kuadrat 6 berapa kali berapa yang hasilnya 6 atau mendekati 6. Tidak boleh lebih dari 6. Coba berapa? Yang terakhirnya 6, teman-teman. Itu pangkat kuadrat yang akhirnya 6 itu hanya cuman 4 kuadrat, 4 kali 4, 16. Tuh akhirnya 16, 6 ya. Sama yang 6 berapa? Yang akhirnya 6 pangkat berapa? 36. Betul. Jadi yang mendekatinya adalah 4 kuadrat sama 6 kuadrat. Nah, yang ini 16, yang ini 36. Jadi yang mendekati adalah akar kuadrat dari 6. Berapa? Berapa akar kuadrat dari 6? Yang mendekati 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. Ya, antara 4 dan 6 ya. Oke, tulis. Nah, ini ya, 4 dan 6 nih, lihat. Nih, ulangi lagi Pak Adim ya. Akar kuadrat dari 6, yang tengahnya abaikan saja, kemudian langsung ke angka yang terakhir. Akar berapa dari 6 yang mendekati 6 atau yang hasilnya di belakangnya 6. Maaf, yang lebih tepat adalah angka berapa yang hasil dari perpangkatan itu hasil di belakangnya 6. Jadi pilihannya cuma ada 16 dan 36. Jadi teman-teman tulisnya adalah pangkat kuadratnya 4 kuadrat atau 6 kuadrat. Ya. Setelah ini teman-teman lihat 0. Maaf, yang tadi kelewat ini udah tulis 1 ya. Yang tadi udah 1 nih. 1 tulis sudah. Terakhir 0 sama 1 lebih besar mana? Lebih besar 1, lebih kecil 0. Makanya yang diambil adalah yang lebih kecil. Jadi 4 gitu teman-teman. Jadi hasilnya 14. Oke, soal nomor 2. Nanti teman-teman, ya, soal nomor 2 waktunya 7 menit lagi ya. Contoh kedua. Adim. Ya, nanti pertanyaannya Bornea ya. Waktu dijelasin dulu. Di sini jelas nggak tulisannya? Enggak. Di sini ya. Nomor 2. 1, 3, 1369. Oke, cara langsung cepat ya. Langsung pisahkan menjadi 2. Dari 2 angka belakang, 1, 2, kasih garis, jadi 13. Oke, sekarang akar berapa yang hasilnya 13 atau mendekati 13? Akar berapa? Coba. 4 kali 4, 16. Nggak mungkin ya. Sekarang 3 kali 3, 9. Berarti 3. Nggak mungkin 4. Karena kalau 4 kan 16. Berarti 3. 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa teman-teman? 3 kali 3 sama dengan 9. Kasih garis. Maaf, garisnya kelebihan.
13 ini sama dengan 3-nya tulis di sini. Kalau pembagian bersusun kan di atas tuh. Kalau menyelesaikan akar kuadrat sama dengannya di sampingnya. 3 kuadrat sama dengan 9. 13 kurangi 9. 4. Oke. Terakhir. Kelihatan bawahnya. Nggak kelihatan. Oke, itu 9. Ininya 4. Angka di tengahnya abaikan, langsung ke angka yang paling terakhir, 9. Akar dari 9 yang mendekati berapa? Berapa? Yang akhirnya 9 tuh. Ada 7 kali 7. 49. Terus ada berapa lagi? 3 kali 3. 9. Nah, betul. Berarti pilihannya cuma 2. 3 dan maaf. 7. 7 kali 7 kan 49 ya. Sama 7 kali 7 49 sama 8. 7 dan 8. Nah, 7 kali 7 49. Jadi teman-teman wajib ditulis di sini, sebetulnya Pak Dim sudah tulis nih pangkat kuadrat. Jadi 7 kali 7 49. 8 kali 8 atau 8 kuadrat 64. Nah, terakhir lihat pengurangan yang pertama sama yang di sebelah ujung 3. 4 dengan 3 lebih kecil 3. Maka yang diambil yang kecil. Jadi diambil 7 yang lebih kecil ya. Oke, terakhir. Nanti insya Allah deh Pak Adim bikin video ulangannya untuk penjelasan materi ini ya. Nomor 3, contoh terakhir. Pak Adim tulis di mana ya? Di sini aja ya. Yang ini hapus dulu. Terakhir. Jelas nggak? 1, 2, 9, 6. 1296. Oke, cara pertama langsung bagi 2. Set. Dah. Akar 12. Berapa akar 12? Yang mendekati akar 12 berapa? 3 kali 3 9. 4 kali 4 16. Berarti 3. Betul sekali. 3 kuadrat sama dengan 9 ya. Kurangi 12 kurangi 9 3. Ini kelupaan lagi. 3 kuadrat yang ditulis 3-nya di sini 3. Nah, sekarang 3-nya sama ya. Ininya 3, ininya 3. Terakhir 6. Sekali lagi yang 9-nya yang di tengahnya abaikan. Langsung ke angka yang terakhir yang 6. Akar 6 berapa? Yang mendekati ke akar 6. 3, 6 kuadrat 36. Betul. 6 kuadrat 36. Akhirnya udah 6 tuh. Sama, maaf, 4 dan 6. Dari mana 4, Pak Adim? Yang akhirnya 4 kuadrat 16. Yang akhirnya 6 kuadrat
36. Dah. Langsung lihat ujung sama bawah. Sama kebetulan, ininya 3-nya sama, ininya sama. Kalau sama, ambil angka yang lebih besar. Mana angka yang lebih besar? 6. Jadi hasilnya 36. Ya Allah. Berapa menit lagi, Bu? Habis. Udah mati. Ya, teman-teman itu saja dulu. Sambil teman-teman difahami sedikit-sedikit yang jelas sekali lagi ya. Yang jelas teman-teman harus sudah hafal pangkat kuadrat 0 sampai 10 dan lawannya akar kuadratnya 0 sampai 100. Ya, dihafalkan, ditulis, kerjakan 5. Bismillahirrahmanirrahim, akar kuadrat. Ini 3 contohnya. Ada beberapa catatan juga di sini. Jangan lupa like, subscribe. Semangat teman-teman. Allahu Akbar.